Monggo pinerak ngajeng.
Mohon Bapak Ibu menempati kursi yang masih kosong berada di depan. Mohon saat ke depan, kursi ini masih kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang berhormat Kepala Desa Karangrejo, Bapak Heri Sujono Sarjana Pendidikan beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Dr. Dendi Yulianto, Magister Psikologi. Yang kami hormati Ibu Enjil Kusminto, Magister Pendidikan, serta tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur dari Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan taufik serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Kultural Tourism Village Pemberdayaan Karang Taruna Desa Karangrejo Kabupaten Kediri sebagai pelestari kuda lumping berbasis digital marketing. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat pembacaan doa, yang kelima penyampaian sosialisasi, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang berbahagia, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
hadirin dimohon untuk duduk. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pemakaian Bapak Dr. Denny Widianto, Magister Psikologi. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Karangrejo, mohon izin Pak. Yang saya hormati Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa Karangrejo. Yang saya hormati Bapak Ibu Uganda serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia kita bisa berkumpul di balai desa Karangrejo, di balai yang sangat jarang dan bersinar-sinar tentunya dalam rangka kegiatan sosialisasi kultural turis village, pemberdayaan Karang Taruna Desa Karangrejo Kabupaten Kediri sebagai pelestari kuda lumping berbasis digital marketing. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Tanpa kerja keras dan kerjasama kita semua, kegiatan yang seperti ini tidak dapat terlaksana dengan baik. Hadirin yang berbahagia, Desa Karangrejo memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Salah satunya adalah kesenian kuda lumping. Kesenian ini bukan hanya sekedar hiburan semata, tetapi juga merupakan warisan budaya yang harus kita jaga dan kita lestarikan bersama. Melalui kegiatan ini kita bertujuan untuk memperdayakan Karang Taruna sebagai garda terdepan dalam melestarikan kesenian kuda lumping dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana promosi dan pemasaran. Di era digital ini kita dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Salah satunya adalah digital marketing, adalah salah satu cara efektif untuk memperkenalkan kesenian kuda lumping sebagai halayak yang lebih luas, baik dalam maupun di luar negeri. Jadi tidak hanya pada tingkat lokal, jadi bisa juga dalam tingkat internasional. Dengan demikian kita dapat meningkatkan daya tarik warisan budaya tersebut. Di Desa Karangrejo yang pada akhirnya akan berdampak positif pada perekonomian desa. Melalui pelatihan dan pemberdayaan yang akan kita laksanakan, saya berharap para anggota Karang Taruna dapat mengembangkan keterampilan dalam memanfaatkan platform digital seperti media sosial, website, dan aplikasi promosi lainnya. Dengan demikian, kuda lumping tidak hanya bisa di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat nasional maupun internasional. Hadirin yang berbahagia,
Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mendukung upaya ini. Marilah kita bergandeng tangan untuk memberikan budaya kita, mengembangkan potensi warga desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Karangrejo. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua serta generasi mendatang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh hari ini. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan hasil yang optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua sekaligus membuka acara pada pagi ini akan disampaikan oleh Kepala Desa Karangrejo, Bapak Heri Sujo, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dari UNT, yang saya hormati teman-teman mahasiswa dari UNT, yang saya hormati Bapak BPD Desa Karangrejo, yang saya hormati Bapak Ibu dan semua, khususnya pelaku UMKM Kuda Lukit, Pak Baru, pelaku semua, Pak Badi, seperti sebelumnya Bapak Ibu semua, kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayah-Nya, atas kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada saat ini semua kita dapat berkumpul di Balai Desa Karangrejo ini. Yang berkumpul ini kita tidak menyangka komunitas-komunitas yang sebetulnya berbeda ini kok bisa kumpul ini. Ini memang dipertemukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena jodoh ini. Enggak ngira Pak Badi dan Pak Badi hari ini nyanyi Indonesia Raya begini, enggak ngira. Organikan sekolah aja tahu Pak Badi nyanyi Indonesia Raya. Nanti di doa apabila kita bisa nyanyi Indonesia Raya bersama. Juga selamat datang kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya, sehingga paling syafaatnya, pertolongannya nanti pada yang nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini sesuai dengan tema yang dapat membaca sosialisasi pelaku jajanan, kasarnya ini sosialisasi pelaku jajanan, pembuat jajanan, pelaku seni, ya ada yang perlu diketahui bahwa sebetulnya desa kita tadi seperti yang dilakukan oleh Bapak dosen tadi, sebetulnya kaya akan budaya, salah satunya seni jalanan. Waktu itu ya mungkin tergerus oleh zaman. Sebetulnya kita punya 3 kelompok jalanan yang terkenal sampai di Mojokerto, juga kita terkenal sebagai salah satu desa yang pertama-tama sebagai pionir, sebagai apa? Yang desa belum ada, di desa kita sudah ada membuat jalanan
kuda lumping bentuknya kecil, tapi kok udah pahit. Nah, pahit si Jiloro itu gak umum. Pahitnya sampai sekarang ini sampai bahkan ada suatu saat dulu sedinowi yang mengatur itu tertekan bahasa Indonesia. Itu pemasarannya bahkan sampai di luar Jawa, bahkan ada sampai di Malaysia. Nah, untuk itu karena perkembangan zaman banyak kegiatan mau tidak mau kita terus bahkan enak cemilan, ada jenis-jenis pekerjaan yang bisa enak saat hilang, termasuk juga nanti untuk kesenian. Nah, untuk menjaga ini kita harus berusaha semaksimal mungkin sebagai warga desa yang kita itu ya mau tidak mau harus dijaga sebagai warga desa yang besar. Nah, ini Bapak itu takutkan bahwa saat ini Desa Panjenengan itu merupakan salah satu desa statusnya pemecah sekolah kelas itu muda cakupan yang sebelumnya itu desanya itu desa maju. Saat ini kita sudah mencapai desa status maju di atas desa maju. Ada kemudahan, ada privilege-nya, tapi ada konsekuensinya jadi desa maju. Nah, desa mandiri ini artinya apa dulu itu tidak tergantung kalau pemerintah yang di atas kita, tidak tergantung kepada kabupaten, kepada provinsi. Kita sudah mandiri untuk mengelola kegiatan kemasyarakatan dan pemerintah di desa kita. Ini semua tanpa peran serta masyarakat yang punya keinginan untuk maju tidak akan dapat dicapai. Kegiatan yang selama ini diadakan oleh pemerintah di Jakarta itu tanpa didukung, tanpa peran serta Panjenengan semua tidak akan dapat dicapai. Sehingga dengan adanya desa mandiri ini, nah, awal dulu mulai merancang memprogram kegiatan, melaksanakan sampai nanti dapat dirasakan oleh masyarakat itu mandiri. Tapi konsekuensinya awal dulu harus oleh bangun dana dari pemerintah yang 1,2 digunakan di bangun kata harus layu kata justru juga direktur aspalnya pabrinya yang tetap juga kabeh satu orang mengkanggo fisik mulai saat ini yang diutamakan itu adalah pemberdayaan di bidang ekonomi dan strategis di bidang ekonomi, bidang kesehatan itu yang diutamakan. Sehingga kesempatan ini Bapak Ibu dengan situasi desa Karangrejo saat ini Panjenengan semua sebagai warga masyarakat khususnya pelaku bidang apa itu pengrajin jalanan yang diharapkan itu mengangkat secara ekonomi pendapatan masyarakat dapat terangkat secara seni budaya awal dhewe nguripi ben ora mati nggih terus mati kok diuripi nek itu kewajiban kita semua sehingga saat ini kewajiban kita bersama untuk itu Bapak Ibu semua dan khususnya adik-adik Karang Taruna sing tenagane pikirane gitu sing ijo iso melompat jauh lan banget menguasai digital yang tidak akan tergerus zaman ini didatangkan di sini diajak bareng-bareng kanggo melanjutkan pembangunan kegiatan di desa khususnya di bidang pemberdayaan sehingga Bapak Ibu sing pelaku di perkaji jalanan ini didatangkan dijak omong-omongan nggih ora dilatih kok nyapok dilatih dengan wis pakar kabeh nggih jalanan wis tukang nggih jadi wis pakar nggih nah diajak ngomong-ngomong nanti budaya
ambil produk panjenengan niku gawe sing oke, tapi piye ambil kabeh dapat itu tujuannya. Orang nanti saya di paten-paten boleh jual-jual kanggo sedang usul nanti dipasarkan sama ya itu nanti bersama-sama memadukan pelakunya adik-adik karunia diajak bareng-bareng dengan pelaku-pelaku sehingga dalam kesempatan ini alhamdulillah kami atas nama pemerintah Desa Karangrejo juga atas nama masyarakat Desa Karangrejo khususnya di pelaku pengkaji jaringan dan pelaku sendiri ini mengucapkan banyak terima kasih, mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak UMP yang telah libatnya upaya di kartunya itu saya membutuhkan banyak bantuan ini memerlukan biaya yang besar langsung dari Kementerian Sosial mulai dari webnya sampai nanti pelatihan dikawal setahun oleh itu berhasil yang mudah-mudahan berhasil dan harus berhasil dilanjutkan lagi. Nah, ini kami harus berterima kasih kepada Bapak, Ibu dan adik-adik mahasiswa dan yang telah mendampingi kita, bersedia mendampingi kita untuk bersama-sama memajukan produk pemberdayaan masyarakat di bidang produk jalan. Nah, tadi itu harus kita akui Bapak Ibu di bidang pengaji isole yang produk katakanlah produk mulai itu sepatu ini nanti bisa ditingkatkan mungkin karena yang kita berjaya nanti dapat menembus pasar semua produk yang panjenengan bikin nanti harus bisa dipasarkan teman-teman yang dulu produk sekarang nanti diharapkan juga produk lagi nanti kita bersatu didampingi kemudian produknya nanti kualitasnya kalau sudah bagus ditingkatkan lagi kalau mungkin bahannya kalau bahannya sementara kita beli untuk bahan-bahannya karena kita tidak punya bahan lokal yang kualitasnya baik untuk bambu itu kita masih mendapatkan dari luar daerah dan itu dalam bentuk jadi kita tidak memotong dan membuat kemudian itu pun sudah memberikan dampak ekonomi yang luar biasa di desa kita karena satu produk jalan satu itu jadi itu asalnya dari berbagai kumpulan jadi itu merupakan kombinasi bahannya sensuri terus semuanya tak bisa terus itu nanti dibikin terus sebejet kayak dewe sing kecil kayak dewe baru nanti dipasang itu sudah memberikan dampak ekonomi yang luar biasa kepada masyarakat desa sehingga kita harapkan dampak ekonomi itu semakin besar untuk itu kita yang pertama harus kita punya spirit semangat jadi harus punya semangat untuk memajukan produk lagi dari produk itu nanti yang sudah jadi itu harus ditingkatkan dulu biar bisa menembus pasar lewat digital nanti didampingi oleh ibu dan bapak-bapak sekali itu dikemas kalau pengemasannya kalau makanan itu ya orang dikemas lagi karena besar kalau tapi kalau tidak beda kemasannya juga baik itu harus ditingkatkan bahkan kalau nanti mungkin bahannya yang semula dari bambu itu kalau bisa ya dari bahan-bahan lain yang permintaan pasar mungkin nanti kita ada pelatihan yang bahan selain bambu atau akrilik atau bahan yang penting itu nanti kualitas atau mutu dari jarak itu harus ditingkatkan setelah itu baru kita bersama-sama untuk itu Bapak Ibu
khususnya para pelaku jalanan, kemudian lebih khusus lagi pada adik-adik karang-taruna. Karena selama ini pengurus karang-taruna itu tulisannya enak tapi kegiatannya tidak. Anggaran itu dianggaran dicoba tulis yang bersoret sebidang kita, sehingga kami harapkan ini momen yang pas, momen yang baik. Karang-taruna kami harapkan yang hadir ini betul-betul membuka hati, membuka diri, punya semangat untuk bersama-sama yang memajukan dirinya sendiri dan masyarakat melalui khususnya bidang jalan. Itu. Ini kira-kira adik-adik karang-taruna ini siapa pembantu? Mbak Vina dan teman-teman yang Mas Ade itu kami harapkan betul-betul itu nanti khusus di bidang ini karang-taruna itu lebih khusus lagi kok kegiatan ini lebih. Mungkin itu sementara yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami atas nama pemerintah desa matur suwun, sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu dan Ibu. Kemudian tidak lupa pada pelaku-pelaku seni, pembuat jalanan, ya, semangat dan niat untuk memajukan produk kuda lumping yang dapat sekaligus nanti memajukan ekonomi masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang lebihnya saya bisa maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama. Bacaan yang keempat yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Sayyidi Sarjana Ekonomi. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa semoga yang bermanfaat dan berkah bagi kita. Terima kasih disampaikan memasuki acara kelima dari acara ini, yaitu penyampaian sosialisasi tentang pemberdayaan karang-taruna Desa Karangrejo, Kabupaten Kediri sebagai pelestari kuda lumping berbasis digital marketing. Penyampaian sosialisasi yang disampaikan oleh Bapak Dema dan Ibu Ejin kepada beliau dipersilakan. Mohon izin saya berdiri di situ. Karena sebenarnya kalau nggak berdiri itu nggak boleh inspirasi. Baik, kita sambil
kedatangannya ya. Jadi kita nanti akan berdiskusi bersama. Jadi saya juga ingin memperlihatkan ilmu ya, pada ahlinya. Jadi Bapak kita adalah ahlinya. Jadi kita berkolaborasi gitu ya. Perlu kita ketahui bersama. Ini bentuknya pengrajin udara lembek. Jadi untuk tahun ini ya, kita itu lagi booming kesenian jaranan. Jadi mungkin tahun-tahun kemarin itu orang-orang itu hanya memandang sebelah mata awal, tidak bodoh kalau kita buatnya atau membuatnya itu sangat membutuhkan tenaga dan waktu bahkan biaya. Ya. Di era sekarang ya, ada yang bilang kok jalanan ya itu nanti kalau ditaruhkan dengan permainan yang era digital itu akan kalah. Buktinya kalau sekarang kan di mana-mana itu kan jalanan kan mulai di urusan bahkan di medsos itu ya, di YouTube, di berita-berita dan anak-anak sekarang juga terlibat. Dan orang tua yang awalnya nggak suka, awalnya nggak ingin mempelajari, akhirnya berhubung itu tuh apa? Yang terakhir ya pertanyaan kedua hal kecanduan. Itu salah satu bentuk marketing yang tanpa kita sadari. Jadi awal mulanya itu adalah dari medsos. Sehingga kesannya udah atau jalan itu sudah mulai buruk. Nah, ini kesempatan atau peluang yang emas. Ya. Kita sudah pakar dalam perbuatannya. Ya. Jadi lebih betul lagi kalau kita ini permasalahannya pun itu juga bisa maksimal. Kemarin saya dapat informasi juga di desa Karangrejo itu sudah itu nasional dan internasional ya, bahkan Pak tadi sampai ke Malaysia. Mudah-mudahan nanti tidak diambil Malaysia kalau mereka belum sudah pernah diakuisisi oleh Malaysia, mudah-mudahan bisa hasil kesenian dari produk-produk kita sendiri. Baik, acara hari ini yang kita akan sosialisasi terkait dengan kultur non-virus. Ya, jadi di sini nanti pemberdayaan karang-taruna di desa Karangrejo, Kabupaten Kendal sebagai pelestari budaya lempeng berbasis digital marketing. Kira-kira, mohon maaf, Bapak Ibu sudah punya gambaran ini acara apa sebenarnya itu? Tadi dari rumah dari sini sudah punya gambaran sudah. Ini saya jadi pakai apa Bapak? Gitu, Bapak Ibu. Kenapa? Biasanya itu kalau dengan acara-acara seperti ini tidak apalagi seminar apa tuh? Ngantuk itu. Ya. Jadi nanti kita nggak sama. Jadi kita diskusi hukum. Jadi jadi nanti kita malah bagaimana kita apa promosinya ya. Nah, lebih dari promosi seperti apa kita bisa menggunakan media-media yang sekarang. Nah, ini saya Bapak Ibu perkenalkan dulu. Saya tak kenal nama saya, maaf ya. Saya Dewan Yanto, dosen dari Universitas Nusantara PTN. Kalau mungkin eranya pandemi lebih dikenal dulu itu dikit. Dulu itu mungkin sebelum menjadi UMP itu orang-orang seusia pandemi bukan yang tua, tetapi yang senior ya. Yang lebih senior itu ikut soalnya dulu akhirnya berubah menjadi Universitas Nusantara PTN. Di sana tidak hanya calon guru saja yang bukan kuliah, banyak sekali jurusannya. Ini bukan korupsi, tapi sudah jadi ya. Next saja. Yang kedua, Ibu Ejil Puspito Lindung
Ibu Engel ini merupakan anggota mahasiswa, salah satu dosen juga di Universitas Pesantren IDN. Beliau sudah senior di UNB. Dan Bapak Bapak Mas ini, Mas Fakoli ya, ini salah satu mahasiswa terbaik ya. Kalau nggak terbaik saya ajar di sini. Tapi pilihan mahasiswa waktu pertama sama itu pilihan dari buku-buku mahasiswa yang kita lakukan. Yang kedua adalah Junio mana? Nah ini Mas Junio ini yang ahli anak muda yang punya potensi. Makanya saya ajak ke sini lagi dan perkenalkan ini Junio. Nah, untuk jangka waktu pelaksanaannya Bapak Ibu, ini kurang lebih 1 tahun. Ini dimulai Maret ya, bulan Maret kemarin sudah kita laksanakan ya, kontraknya 2024 sampai dengan Februari 2025. Saya masih ingat tadi ya, waktu Pak Kepala Desa memberikan masukan kalau bisa program ini berhasil, kalau bisa berarti harus bisa ya Bu ya? Harus bisa, harus berhasil ya. Harus berhasil karena program ini didanai oleh kementerian ya, kami hanya menyampaikan kepada Bapak Ibu dengan pengabdian pada masyarakat terlebih pada kesenian kuda lumping ya, jalanan karena sekarang jalanan lagi viral di mana-mana ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, sosialisasi kegiatan kita mulai di hari ini, sedangkan untuk pelatihan ya, itu efektivitas produksi itu diperkirakan tanggal 16 Juli dan dengan tema ngopi bareng seniman. Jadi Desa Karangrejo ini tempatnya seniman-seniman gitu. Seniman itu bebas. Orang seni itu tidak ada yang bisa mengatur. Jadi kalau seniman dibatasi itu tidak bisa. Sedangkan untuk pelatihan yang kedua itu terkait dengan manajemen usaha. Ya. Itu diperkirakan nanti 23 Juli 2024 di bulan ini menurut saya nanti kalau ada lagi apa itu semangat jadi nanti kita saudara dalam satu tahun ini. Setelah itu apa namanya nggak saudara ya tetap saudara lanjut sampai pada dengan berhasil. Apakah sekarang nggak benar sudah berhasil, tapi lebih ditingkatkan. Pelatihan yang ketiga itu adalah pemasaran di era digital atau marketing digital. Apakah selama ini Bapak Ibu sudah mengenal pada tahun ini Bapak Ibu? Takut ya? Apa Bapak Ibu? Kemarin di YouTube atau koran online TikTok. Ya, jadi nanti lebih dibahas pemasarannya. Jadi kalau dari media sosial itu cepat sekali dikenali oleh generasi generasi Z. Ya. Jadi jalanan itu kan kemarin itu kan bahwa jalanan yang menyukai jalanan itu adalah orang-orang yang sudah senior. Kenyataannya anak-anak usia dini, anak-anak remaja, orang dewasa itu juga tertarik dengan yang namanya jalanan. Oke, fokus grup diskusi itu nanti diperkirakan 14 Februari itu ya, 14 Februari 1 tahun lagi kan kita tahu.
Ini adalah atau merupakan program kerja dari kami. Sudah terencana jauh-jauh hari sebelum ini. Terkait output, nah, outputnya itu nanti ada website, ya, website itu sudah digodok terkait dengan perangkat ya, orang itu bisa ID ya, dan sudah mengudara dalam tahap pengembangan. Kalau dibuka itu sudah bisa, tapi masih dalam penyempurnaan itu websitenya. Jadi nanti lebih mempermudah kita dalam mempromosikan ya, hasil atau apa yang sudah kita buat untuk lebih jago atau pemasarannya. Ya. Nah, pada tahap berikutnya, ya, ini menentukan bentuk logo dan slogan desa Karangrejo. Juga sedang dalam proses Perda Desa Karangrejo ini tidak bisa untuk waktu yang masih tidak lebih pemahaman ya, lebih butuh waktu lagi ya, karena setiap apa itu gambar itu mempunyai makna ya. Jangan sampai kita atau kami salah mengartikan ya. Jadi setiap logo itu kan istilahnya apa, nama kita ya, produk kita, khas kita, ciri khas kita itu harus benar-benar membutuhkan waktu yang khusus, pemahaman yang super luar biasa ya, bisa dipahami nanti. Nah, ada yang namanya audio visual. Di sini kita nanti terkait ada video profil desa Karangrejo yang akan ditampilkan di dalam iklan ya, media atau masa daring online dan poster-poster sebagainya. Akses wifi gratis. Pemasangan router ya, di area desa Karangrejo untuk menarik pengunjung. Jadi nanti disediakan router, nanti biasanya kalau kita ditanya pasportnya diberikan saja. Jadi wifi gratis. Nanti anak ada mahasiswa ya, dipasangkan ya, kan wifi gratis. Pemasangan dilaksanakan pada bulan Januari 2025. Sumber wifi dari pemerintah desa Karangrejo. Ini wifi menambahkan. Oh, oke. Karena Taruna, ya, jadi ada dari audio dari Karang Taruna ini adalah, ya, jadi Karang Taruna ini ada rosnya atau yang motornya. Karang Taruna akan dilibatkan secara aktif dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan pengabdian pada bidang produksi ya. Jadi ini nanti Karang Taruna untuk aktif lagi terkait dengan manajemen usaha dan pemasaran di era digital ini. Jadi nanti yang seperti bisa dikatakan bertanggung jawabnya ya, program atau sosialisasi kita yang akan kita lakukan bersama. Lalu selanjutnya saya serahkan ke Ibu Angela ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui Pak Demal berdiri, saya juga ikut berdiri. Bapak-bapak, ibu-ibu warga desa Karangrejo, Kecamatan Kanda. Tadi Pak Demal sudah memperkenalkan diri, saya juga akan memperkenalkan diri. Nama saya Enci Puspitomindo, biasanya dipanggil Bu Enci. Ini namanya tidak begini, aneh ya. Biar memang kadosen bapak itu tidak ada yang membantu. Terus saya jadi dosen, tidak ada yang membantu nama saya. Jadi di depan
dengan nanti kerjasama dengan kakaknya juga. Tujuan kami apa? Tujuan kami adalah untuk lebih memviralkan produk Bapak Ibu sekalian. Nah, anak-anak dari itu sekarang suka yang viral-viral. Gitu teman-teman yang kami viral-viral. Jadi kami nanti tujuannya di sini akan membantu proses produksi dan kepang itu kemudian pemasarannya melalui internet Bapak. Maka nanti akan banyak dibantu oleh Banas Taruna ini. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya nanti untuk Bapak Ibu perajin itu supaya yang produk kita ini akan lebih viral lagi. Kemudian untuk karya manfaatnya apa? Nanti juga akan lebih organisasi karya-karyanya akan menyenangkan. Nah, insya Allah nanti juga kita buatkan sertifikat gimana kita buatkan sertifikat kami sebagai nilai lebih untuk panjenengan selama kerja. Nah, mengapa kami kalau di desa Ngarang sebenarnya Bapak Ibu kami sering kesini pengabdian. Cuma bentuknya berbeda-beda. Kalau saya tahu kemarin itu saya berdiri di sini banyak anak-anak kecil. Kalau tidak salah yang Mas dengan Mas MC, ya betul ya. Nah ini agak berbeda kami pengabdian di sini. Nanti kami membantu untuk marketing atau pemasaran dahulu itu melalui digital. Nah, nanti bagaimana bentuknya Bapak Ibu perajin buat usaha? Nah, itu internet Banten nanti dibantu oleh kakak Mas dan kakak Taruna. Jadi Bapak Ibu perajin nanti fokus dan kerajinan di awal kita yang bantu untuk pemasaran. Okay? Nah, sebenarnya Bapak Ibu di desa Karangrejo ini jika saya amati, saya sebagai orang tua ini wah kalau masuk dari desa Karangrejo ini kirikannya yang terlihat adalah kebun. Nah, sebenarnya kalau dikembangkan nanti juga akan luar biasa. Banyak sekali yang bisa dikembangkan dari ekonomi, kemudian budaya dan lain sebagainya. Ini di depan desa Karangrejo ini juga ada lapangan yang sangat besar. Ini kapan-kapan rencananya nanti kalau ini berlanjut kita mau branding itu memberikan penamaan. Kalau misalnya ada branding nama kampung Jambatan menyenangkan. Jadi tempat destinasi wisata Panjenengan Sedaya nanti udah dipakai untuk saged damel napa seperti itu. Nah, mangke mengenai terkait dengan produksi variasinya bagaimana ada anak-anak itu juga senang. Nanti akan ada narasumber yang asli memang dari magister seni Bapak Ibu mengatakan. Jadi tujuan kami adalah di sini itu untuk membantu pemasaran awal Bapak Ibu perajin berapa. Nanti penggalih oleh wah kita nanti yang banyak bergerak adalah teman-teman dari karya-karyanya. Gimana ya? Karena yang memang yang ini mudah-mudahan masa ini harus banyak membantu. Nah, mungkin kalau sekalian rembuk ya Bapak Ibu, sekalian rembuk mengalami ada yang perlu dibenahi. Ya, karena ini kemarin kami ajukan proposal, ajukan ke
kemudian kami didanai dan tujuannya adalah untuk pemasaran digital. Ampun salah paham ya, pakai IPA ini membantu prosesnya, saya sedang beri modal ya Bapak Ibu. Itu kalau seperti itu nanti ada program yang lain. Kalau misalnya program ini berhasil, insya Allah nanti kami mengajukan lagi sampai tahapnya jika desanya mandiri bisa menjadi desa binaan. Nanti kita bisa kembangkan mungkin di depan lapangan itu kita branding seperti apa, kita jualkan patung jaranya atau pripun melibatkan seniman yang ada nanti. Nah, menikah untuk nilai ekonomi penjualan dan kepa, kenapa harus dia berkisar 10.000 hingga 15.000 tergantung. Asmani pun Bapak Ibu. Itu mungkin masalah pemasaran tergantung bentuk udahnya apa besar hasilnya juga. Kalau kita ada kalau kita 120 pastinya dulu. Kadang-kadang ini itu kurang 40. Dari ada apa saya alhamdulillah. Berarti ini musiman ya? Musiman setiap Agustus itu viral. Ini selama ini pemasarannya online lewat apa? Sampai sekarang juga, sampai sekarang belum bertemu. Jadi mungkin bapak-bapak yang lain ini. Berarti nanti ya memang kita harus memperkuat ini Pak, makanya dinamai oleh website desa juga dan kita tidak nanti
komunitas ini terjalin modern, terus permasalahannya tidak hanya dikenal lokal tapi juga internasional. Siapa tahu kan kita nanti ya ini judulnya adalah populer terus barangkali nanti kalau sudah sampai cita-citanya kita selalu bisa sampai di Brazil sampai mana tahu jadi juga dilakukan di daerah Kediri karena saya kira belum ada. Kemudian Bapak Ibu mau menyampaikan pemasaran. Saya bakal kalau menurut saya itu pemasaran dari internasional itu bagaimana terus kalau saya biasanya kan pemasarannya lewat Shopee dan Facebook. Kalau jangan itu menurut saya kalau internasional kurang cocok karena ya ini kan namanya tradisional terus ya seumpama dipasarkan dari luar negeri saya kurang setuju karena bisa jadi dari luar itu memproduksi sendiri mainan tersebut kalah. Nanti masih tahun dari Prancis dari Prancis ini sebenarnya itu Mas Bapak Ibu kita juga untuk lebih menguatkan kalau kerajinan ini itu milik kita kami bisa masuk desa jadi kalau misalnya di aku negara sebelah karena kita punya cita nanti bisa terangnya kan bisa terangnya betul karena ini desa kan juga besar di bawah nama pemerintah jadi jangan takut nanti kita itu akan selalu belakang ya Mas dia tidak akan berubah dengan takut nanti kalau desanya semakin dikenal banyak kok teman-teman dari luar negeri itu sebenarnya yang memiliki uang sebenarnya makanya sebenarnya banyak agar kalau tujuan kita ini agar lebih dikenal saja kalau bisa kita berbuat desa nanti kita juga berkekuatan hukum satu ya jadi jangan sampai nah makanya untuk websitenya itu seperti apa ini websitenya itu sudah didaftarkan kerjasama dengan tim desa ada Mas Joni, ada Mas Yuki, ada Pak Sekdes, Pak Duki, Pak Imam dan juga teman-teman lain kemarin sudah didaftarkan bentuk kerangkanya nanti seperti ini nanti rencananya seperti ini untuk websitenya jadi ini website resmi Desa Karangrejo karena memang di belakangnya itu ada desa Hadinya nah kita untuk masalahnya nanti bisa lewat sini bisa lewat sini kemudian ini nanti juga akan tersambung dengan media-media digital atau e-commerce ya nama barunya adalah itu marketplace atau pasar online itu juga akan tersambung di situ nanti hanya saja ini itu nanti masih perlu dikembangkan dan di sini juga ada berita nah berita ini nanti bisa untuk konten ada acara apa saja yang bisa ada acara apa saja misalnya di bulan Agustus itu Agustusannya acaranya apa Pak biasanya ada jadi ada upacaranya nah nanti pasti
ini masih terus dikembangkan. Kemarin kita kerjasama dengan teman-teman jurusan teknik informatika. Jadi ini yang membanggakan juga mahasiswa Bapak Ibu. Kalau saya sendiri tidak bisa membuat seperti itu. Saya bisanya membuat proposal, mengajukan, diterima alhamdulillah. Kalau misalnya dosen ini jadi, kemudian kerajinan muda kepak itu dapat dipasarkan di sini. Ya nanti kalau misalnya berlanjut itu tahun depan kami ajukan lagi. Jadi kita akan sering bertemu lagi. Kita akan sering bertemu. Nanti ada lebih baiknya bagaimana. Misalnya kita adakan festival khusus jalanan. Kalau di Ponorogo kan ada Reok Ponorogo itu setiap 1 minggu itu ada festivalnya. Itu tiketnya juga selalu sold out atau terjual habis. Nah cita-citanya karena depan ini luas sekali, bisa festival itu kita adakan. Itu cita-citanya kalau misalnya ke depannya ini bisa berjalan. Nah ini yang kami tahu di Desa Karangrejo sebelumnya sudah punya website, cuman ini kami amati itu masih wordpress.com. Nah ini kalau wordpress itu biasanya tidak berbayar, terus kalau yang web desa ID itu nanti lebih isinya itu lebih banyak karena berbayar dari fasilitasnya akan lebih banyak untuk salah satunya untuk pemasaran budaya kepak. Kalau di website itu kebanyakan informasi terkait desa. Nah ini kalau kami baca ini ada dari tahun 2017 ada pasar kemudian pasar desa. Acaranya ini memang ada ya. Kemudian program jalan matra ada. Ini memang rutin setiap bulan November antara agendanya. Mengatakan. Kemudian ada kata pajak. Nah ini bisa kita manfaatkan untuk salah satu pemasaran budaya dengan festivalnya kita kenalkan, kemudian di dalamnya nanti kita ikut pemasaran budaya kepaknya. Nah, Bapak Ibu, adik-adik, sekarang itu banyak yang senang bulan, banyak budaya jalan-jalan. Kalau di Desa Karangrejo ini sangat berpotensi dikembangkan secara ekonominya, budayanya, ada banyak. Kalau di desa saya itu, pulau ini asli Banjarnegara, itu kalau di sana ya apa-apa tidak seperti di sini. Saya kesini tadi pagi malam kedinginan sama Mas Dara. Udah bawa waktu ya. Bahkan seperti masih ada burungnya. Nah kalau di Ngadiluwe, karena saya dekat perbatasan kota, itu sudah panas. Jam 7 malam sudah panas. Tapi di sini masih dingin, masih asli. Nah, di kapal waktu itu saya juga pernah baca ada potensi lain ini ini kami menggali data awalnya itu memang dari sini, dari orang ini. Kebetulan teman itu ada di sana, Bapak Ibu. Jadi tahu berita ini ternyata pernah diikut di sana. Nah, karena itu dari sini itu kami juga berusaha untuk nantinya membantu Bapak Ibu dengan menggerakkan karang
suatu saat kalau misalnya ini dulu ada jalan, cita-cita kami adalah mengatur, menangani pemasaran dan cepat. Mungkin nanti bisa dibuat seperti apa yang sudah Pak kecil. Gantinya kunci, apakah sudah ada? Ya, tapi mengingat dengan apa keluarnya barang tidak begitu banyak, lebih banyak yang biasa itu saya menolak dari berikutnya mau Nanti mungkin itu solusinya bisa Pak Budi dan narasumber kita setelah kita ngomongin. Jangan khawatir Bapak Budi dengan kopi yang terlihat buat materinya untuk nanti. Jadi itu cita-cita kami membranding desa ini dengan kesenian jalanan. Salah satunya melalui website untuk pemasarannya dan melalui festival-festival itu untuk selanjutnya. Kalau misalnya ada pihak lain nanti, oh ini bisa dijual souvenir. Kami terlalu kecil-kecil, kami terlalu kecil. Padahal Bapak ini masternya membuat kerajinan. Jumlahnya tidak kemudian setelah itu mungkin adik-adik dari anak-anak juga ada pertanyaan terkait pemasaran melalui digital. Dan dari perwakilan dari kanan-kanan mungkin memberikan solusi atau masukan kepada Mbak atau Mas. Betul kan? Dengan ini kan? Mbak siapa? Mbak Sis atau Bu? Atau kami? Masih Mbak ya? Halo? Mbak Vina mana? Silakan. Gak apa-apa Mbak Vina. Biar suasananya lebih. Nanti dipaksa karena bahasa itu tidak suka dipaksa. Malah seperti Pak Imam. Ini rata-rata kelas berapa dari anak-anak libur sekolah? Kebetulan libur. Ini yang paling cantik itu dari kelas berapa? Semester 4, saya pikir SMP. Serius. Sepertinya kita itu sama. Saya itu awal-awal Bapak Ibu dikira itu mahasiswa semester 4 atau 5. Mbak, daftarnya di mana? Mbak, semester berapa ya? Mungkin karena kalian yang asli sehingga produk Mbak menjadi cantik-cantik bagus-bagus. Katakanlah masing-masing kalau di kota kan juga komunitas orang-orangnya juga konfliknya itu macam-macam. Bapak Ibu kadang
Iya, yang terakhir sebelum kita istirahat, jadi kami nanti bakal berhasil untuk timnya untuk membantu Bapak Ibu berhasil. Ada tim dari desa, beberapa yang saya sebutkan tadi bapak-bapak tadi, salah satunya Pak Imam, Mas Joni, Mas Luki, nanti kemudian Bapak Sekdes, kemudian tim tambahannya adalah para taruna desa Karangrejo. Oke, nanti yang senang yang aktif ya, Mbak Mas. Kita nanti masuk media. Salah satunya ada di ya. Nanti kalau misalnya kita bisa tembus kompas kan mungkin akan lagi. Jadi foto Mbak Mas nanti ada, ya bisa diketik nanti. Bisa untuk melamar pekerjaan. Ini loh bukti sertifikat saya pernah membantu desa saya. Yang memang karakternya itu sejatinya harus aktif, cantik, bagus, juga nambah kembali aktif. Makanya ya, ini adalah produknya yang diminta pemerintah itu satu saja dulu, branding melalui website. Berikutnya yang nanti mengajukan lagi. Di mengatakan dari saya bila kira capek atau slow juga sangat mampu mengajukan. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Timah dan Ibu Anjir. Untuk sesi selanjutnya, Bapak Ibu silakan nanti istirahat dulu, bisa makan. Untuk minumnya di belakang, nanti bisa makan sendiri. Monggo, saat ini sesi istirahat sambil makan maupun minum bir. Matur nuwun. Untuk sesi istirahat diberi waktu 10 sampai 15 menit. Monggo Bapak Ibu. Ayo,